Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hero Hunter dimanapun berada, selamat datang kembali ya di channel kebanggaan kita, Hero Hunter. Seperti biasa teman-teman, kita saling mendoakan. Doa ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap sahabat semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah dalam mencari rezeki, serta lancar segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini teman-teman, di video kali ini berhubung banyak sekali WhatsApp yang masuk ke kita yang bertanya, bagaimana sih Bang, kok bisa akurat betul senapannya? Terus bagaimana tekniknya menembak jarak jauh? Dan juga teman-teman banyak juga ya yang bertanya di komen. Selalu saya menemukan pertanyaan yang sama seperti itu terus. Oke, untuk itu kita akan menjawab semua teman-teman. Jadi mohon teman-teman untuk tidak men-skip. Teman-teman perhatikan baik-baik, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk hobi kita ini dan bisa menjadi ilmu buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman mungkin yang sudah mengikuti perjalanan channel YouTube kita dari awal ya, sudah banyak tahu dan tidak bertanya lagi. Tapi juga banyak juga kan teman-teman yang baru hadir di sini mungkin masih penasaran dengan unitnya, dengan skillnya. Dari situ kita akan berbagi cerita di sini teman-teman. Jadi kita ngobrol santai. Mungkin durasinya nanti agak panjang teman-teman ya. Kalau terlalu panjang nanti akan kita buat 2 sesi videonya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat buat sahabat hobi dimanapun berada. Nah, kita mulai dari unitnya dulu teman-teman. Nah, jadi jantung dari sebuah unit atau senapan itu adalah di laras teman-teman. Jadi ini saya pakai unitnya Sub Innova 2 Jepang teman-teman. Nomor serinya nih teman-teman. Ini keluaran paling terakhir. Habis ini tidak ada lagi. Ini bisa kelihatan nggak? Seri A202. Nah, ini seri keluaran yang paling terakhir teman-teman. Habis ini tidak ada lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman mau mencari itu sudah second hand ya, atau bekas, karena barunya memang sudah tidak ada lagi. Ini juga saya dapatnya dulu bekas teman-teman. Harganya waktu itu saya beli bekas sekitar 3 juta rupiah. Terus ini tidak saya upgrade, ibaratnya terlalu berlebihan teman-teman. Saya hanya mengupgrade seperti ini, camber dan cincin laras. Jadi saya upgrade-nya itu cuman yang penting-penting aja teman-teman, karena aslinya kan dari plastik ya. Kalau plastik kan tidak kokoh, jadi saya ganti camber yang aluminium. Begitupun cincin depan dan juga triggernya ini. Triggernya ini diganti yang besi, jadi cuma itu aja, sisanya full standar. Kalau banyak teman-teman yang bertanya itu kok powernya kencang betul? Sebenarnya tidak juga teman-teman, karena uklik ya segitu-gitulah. Beda dengan PCP ya, atau gitu loh, karena memang volume udaranya sangat besar, jadi powernya juga besar. Kalau uklik itu sama aja, uklik apapun itu malah seperti uklik-uklik yang semi gejluk yang pompanya banyak itu baru besar. Tapi kalau uklik-uklik biasa rata-rata powernya ya segitu-gitulah, sama. Cuman kita belajar main di akurasi teman-teman, jadi seolah-olah powerful ya, karena kita mencoba bidikan itu tepat di zona matinya atau killing zone-nya teman-teman. Jadi saat kena di zona mati itu buruan akan langsung tumbang seketika. Beda ibaratnya mungkin kalau target terukur itu kena dada ya, itu dia akan lambat terasa sakitnya, ibaratnya dia masih sempat lari jauh baru nanti tumbang. Tapi kalau kita bidik tepat di killing zone-nya maka akan langsung tumbang, seperti tupai ibaratnya. Itu kita shot di bagian kepala maka akan langsung tumbang seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi ke unitnya ini tadi teman-teman. Jadi nyawa dari sebuah senapan itu adalah di laras. Larasnya harus yang terbaik teman-teman. Kalau Sub Innova 2 Jepang ini memang terkenal reputasinya sejak dulu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang sudah lama main senapan tidak asing lagi dengan Sub Innova yang Jepang. Mungkin setara dengan
Benjamin Franklin yang USA ya, itu sama, itu akurasinya bagus teman-teman. Jadi biarpun larasnya 50 cm, tapi kualitasnya itu memang bagus sekali teman-teman, setara dengan laras Lothar Walther Jerman itu yang harganya kalau nggak salah sekarang sekitar 3 juta lebih ya, larasnya saja Lothar Walther. Nah, kemampuan ini sama teman-teman, biarpun cuma 50 cm dan OD nya 9. Jadi makanya teman-teman kalau yang sudah pemain lama ya, mereka tidak sembarangan soal urusan laras. Bahkan mereka rela merogoh kocek yang dalam untuk sekedar laras, karena memang itu tadi, kepuasan seorang penembak adalah saat akurasi senapannya sangat-sangat bisa dipercaya teman-teman. Jadi itu poin yang pertama, akurasi laras harus bagus. Dan selanjutnya yang kedua, itu bagaimana kita latihan teman-teman. Unit yang bagus tanpa ada skill atau latihan sama aja bohong teman-teman. Jadi tanpa latihan kita tidak pernah tahu kemampuan ini, senapannya ini seperti apa kan. Jadi cara saya itu latihannya di multi rank teman-teman. Jadi teman-teman boleh buat apa ya, seperti dari papan target itu ditaruh di jarak boleh dikatakan 10, 20, 30 sampai 50 meter. Ukurannya yang agak lebar. Nanti teman-teman pahami. Jadi tembak pertama, seumpamanya kalau saya biasa zeroing itu cuman pakai 4 kali pompa teman-teman di jarak 25 meter. Nah, jadi setel dulu di jarak 25 meter itu sudah harus zero ya. Jadi saat sudah zero nanti coba jarak lebih dekat. Teman-teman catat hasil bidikan kita tadi, boleh dihafal. Ibarat kalau di uklik kan agak rumit sebenarnya teman-teman, kita harus menghafalnya double. Jadi di berbagai jarak juga kita harus menghafal jumlah pompa. Tapi kalau PCP lebih enak karena dia, terutama yang regulator, lebih asik lagi kan, dia cukup menghafal jarak aja. Tapi kalau di uklik kita harus double, jadi menghafal jumlah pompaan dan juga jarak, itu kesulitannya teman-teman. Teman-teman cari zeronya, ibaratnya nanti ketemu di jarak cuma 15 meter, coba teman-teman gunakan 3 kali pompa, apakah tetap zero di titik cross atau turun di bawahnya atau naik kan. Jadi hasilnya dicatat nanti. Selanjutnya 25 meter pas ketemu zero tadi kan, terus nanti ketemu di 35 meter. Biasanya kalau pakai pompa 4 dia akan tetap turun kan, akan turun sedikit. Coba teman-teman pakai pompa 5, apakah masih cross. Nah, itu dicatat lagi. Seperti itu kalau cara saya teman-teman. Nanti ketemu di 40 meter, itu biasanya saya pakai pompa 6. Nanti ketemu di jarak 47 meter, itu ketemunya pakai pompa 7, dia tetap di cross. Terus nanti ketemu lagi di jarak 50 meter, itu saya pakai pompa 8. Nah, itu baru pas juga, tetap di cross 50 meter tuh teman-teman. Nah, baru selebihnya sana saya nggak lagi pakai pompa. Pompanya tidak saya tambah lagi, jadi tetap fix di 8 kali pompa. Tujuannya kenapa pompanya tidak ditambah lagi, karena supaya senapannya juga cukup awet teman-teman. Karena kalau di uklik terutama sub ya, itu kan rekomendasi dari pabrik maksimal 8 kali pompa. Kalau selebihnya dari sana tekanannya terlalu tinggi, biasanya menyebabkan part-part senapannya jadi mudah rusak teman-teman. Dan juga dengan 8 kali pompa itu muzzle energi yang keluar dari senapan kita dengan berat mimis sekian itu paling pas teman-teman untuk menumbangkan target buruan kita ya, karena buruannya juga kan buruan-buruan kecil ya, bukan buruan yang besar. Jadi setiap mimis dengan ibaratnya berat 8 grain dengan kecepatan 800 fps, dia punya energi sekian teman-teman. Nah, dengan kecepatan yang sama, dengan berat mimis yang berbeda, energinya akan lebih besar kan. Jadi saat energi itu mampu diserap sempurna oleh tubuh buruan, dia akan tumbang sekaligus teman-teman, langsung tumbang seketika. Tapi saat energinya terlalu kecil atau terlalu besar, lewat jadi, nah itu kadang buruannya tidak tumbang. Nah, nanti untuk lebih detail buat teman-teman yang penasaran apa aja upgrade yang saya lakukan, akan saya tulis linknya, link videonya, karena sudah pernah saya buat teman-teman. Nanti akan saya tulis di link deskripsi ya, teman-teman bisa coba cek yang
belum tahu, atau nanti akan saya pasang di ada kartu di atas ini. Teman-teman boleh cek tentang apa saja yang modifikasi yang saya lakukan. Dan panduan-panduan lain juga akan saya sertakan di link deskripsi, seperti penggunaan aplikasi Strelok untuk menembak jarak jauh itu teman-teman. Membantu menembak jarak jauh pakai aplikasi Strelok itu aplikasi balistik kalkulator. Dan itu sangat-sangat membantu teman-teman. Nanti saya sertakan juga di link deskripsi supaya teman-teman tahu. Jadi saat teman-teman sudah menghafal ya, sudah bisa memahami di berbagai jarak dengan unitnya. Yang kedua adalah posisi trigger teman-teman. Nah, ini kadang orang-orang suka disepelekan ya, bagaimana cara memetik trigger ini. Makanya banyak, ibaratnya kalau orang-orang bule itu banyak sekali pelajarannya tentang bagaimana posisi kita memetik trigger ini dengan benar. Kalau saya kunci akurasinya di sini teman-teman. Jadi kadang saat kita metik terlalu ngaget, ujung laras gerak sedikit maka akan meleset teman-teman. Jadi kita harus benar-benar tahu betul di mana, harus kita pahami betul di titik mana dia mulai meletus, kan seperti itu teman-teman. Jadi saat belum sampai di titik dia meletus, kita harus santai, rileks. Nanti saat sudah mendekati titik letusannya, baru tahan napas sebentar dan usahakan petik dengan lembut teman-teman. Jadi kalau untuk berburu long range ya beda dengan berburu jarak dekat. Karena goyang sedikit kan nggak masalah, masih kena dia. Cuman untuk long range itu harus presisi sekali teman-teman. Ibaratnya di tempat kita sini bergerak 1-2 mili di target buruan akan sangat jauh teman-teman, bisa 2 atau 3 cm seperti itu. Karena kan jaraknya jauh, sudah itu dibantu lensanya juga sudah ngezoom. Jadi saat di sini bergerak 1-2 mili, di sana bisa 2-3 cm selisihnya perkenaannya itu. Makanya harus betul-betul presisi. Nah, jadi yang sudah kita bahas tadi pertama apa teman-teman? Dari unit ya, harus punya unit yang dengan menggunakan laras yang terbaik. Unit lokal tidak masalah, yang penting larasnya harus yang terbaik teman-teman. Terus yang kedua yaitu bagaimana cara kita latihannya, latihan skill, yaitu melatih supaya bagaimana cara kita menghafal perkenaan jatuhnya mimis tadi teman-teman ya, yaitu cara tradisional atau cara sederhananya dengan cara melatih di multi rank tadi, pakai papan target di berbagai jarak, itu cara manual. Kalau buat teman-teman yang sudah expert, ibaratnya bisa pakai aplikasi Strelok kalkulator, yaitu dengan mengukur FPS senapannya nanti diinputkan di aplikasi tersebut, berat mimisnya segala macam. Jadi nanti akan lebih mudah buat menghafalnya, tinggal tes ke lokasi hunting tanpa perlu latihan multi rank. Cuman kalau cara tradisionalnya harus latihan pakai multi rank tadi ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita memahami trigger ya, itu poin ketiga. Jadi di titik mana trigger kita mulai meletus, nah disitu sangat penting teman-teman. Posisi kita membidik, jadi sudut bidik itu juga penting teman-teman. Jadi saat kita membidik target datar, membidik target atas dan juga target bawah, teman-teman harus menguasainya. Karena sudut kemiringan itu berpengaruh di perkenaan, di titik perkenaan mimisnya tadi. Jadi ya teman-teman juga harus menguasai di situ. Dan selanjutnya alat bantu. Nah, untuk bisa mahir dalam menembak jarak jauh itu harus punya alat bantu ini teman-teman, yaitu rangefinder. Karena jarak itu tidak bisa dikira-kira teman-teman. Kalau dikira-kira sering salahnya. Jadi kita harus punya rangefinder, tidak harus yang mahal, yang penting berfungsi dengan baik. Karena rangefinder ini sekedar menentukan jarak. Jadi dengan jarak sudah kita ketahui, kita bisa menyimpulkan harus mengambil posisi tembakan di titik keberapa, seumpamanya di teleskopnya seperti itu teman-teman. Jadi kita ukur dulu jaraknya. Kita selanjutnya untuk teman-teman pengguna Oakley, teman-teman bisa menentukan jaraknya harus berapa kali pompa nih, ambil di berapa dot nih, seperti itu teman-teman. Kalau kita sudah tahu jaraknya kan. Jadi alat rangefinder ini cukup penting, bukan bilang cukup penting, sangat penting. Saya pun kalau tanpa ini saya tidak bisa apa-apa teman-teman.
Saya ibaratnya mati kutu kalau ini pernah kehabisan baterai, jadi wah, bidikan saya meleset terus teman-teman. Tapi kalau dengan alat bantu ini insya Allah hampir setiap bidikan setidaknya mengenai seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya pemilihan mimis. Nah, peluru atau mimis yang kita gunakan juga harus kualitas yang terbaik teman-teman. Seperti saya biasa merekomendasikan teman-teman yaitu mimis Canon Expert Dome ya. Canon Expert Dome memang lumayan rapi karena buatan pabrikan ya, dan beratnya seragam, bentuknya juga cantik. Tapi kekurangannya yaitu dia tidak tahan angin teman-teman. Kalau saat musim angin kencang itu paling maksimal cuma mampu di 50 meter. Nah, saya ganti akhirnya pakai JSB Heavy yang 10,34 grain. Itu biarpun angin agak kencang dia tidak mudah berubah teman-teman, kecuali angin yang sudah sangat-sangat kencang dia baru bergeser. Jadi kestabilannya lebih baik daripada Canon. Jadi untuk pemilihan mimis teman-teman silahkan coba berbagai merek mimis, silahkan coba cari grouping yang terbaik. Nah, kalau sudah dapat grouping yang terbaik, usahakan tidak ganti-ganti, karena saat kita ganti mimis maka settingan semua akan berubah teman-teman. Jadi dari kita, hafalan kita semua akan berubah. Jadi itu saya tekankan jangan ganti-ganti mimis, supaya kita mudah untuk mengingatnya atau menghafal dari titik perkenaan unit kita seperti itu. Nah, setelah itu kita ke menu teleskop teman-teman ya. Nah, teleskop usahakan teman-teman cari teleskop yang punya reputasi bagus saat membeli teleskop teman-teman. Jadi kan banyak juga di YouTube kan yang mengulas teleskop ini itu. Jadi usahakan yang reputasinya memang bagus, alias yang paling tahan terhadap benturan, tahan guncangan, tidak mudah berubah. Karena saat teman-teman menggunakan teleskop yang mudah berubah tentu akan sangat memusingkan itu teman-teman. Nah, untuk itu saya pakai ini Discovery VTZ 39x40. Ini harganya cukup murah teman-teman, tapi karena keluaran lama saya dapatnya yang bagus teman-teman. Jadi teleskop ini tidak mudah berubah walaupun kena guncangan-guncangan kecil. Tapi kalau kena guncangan besar ya sama saja tetap berubah teman. Jadi saran saya setiap teman-teman sampai di lokasi hunting ya, itu harus dites dulu unitnya, minimal 1 atau 2 mimis ya. Jadi saat bidikan dirasa cukup tidak berubah itu baru oke. Jadi meminimalisir ibaratnya error zeronya teman-teman. Saat sampai di lokasi harus dites, kalau tidak ya tadi kadang kita 2-3 kali bidikan akan meleset karena zero dari teleskopnya berubah. Jadi teman-teman harus pilih teleskop yang juga punya reputasi bagus ya, tidak harus yang mahal, yang penting memang sudah teruji ketangguhannya, itu aja teman-teman. Nah, setelah semua teman-teman memahami ya bagaimana perkenaannya, teman-teman sudah mahir, maka teman-teman akan sangat menguasai pastinya di jarak berapapun itu ibaratnya. Nah, nanti teman-teman saat teman-teman sudah terbiasa ya, sudah, kalau istilah di kami itu namanya setangan. Jadi kita sudah benar-benar sehati dengan unitnya. Bahkan saat teman-teman zeroing itu teman-teman, setiap klikan ini teman-teman akan paham. Seumpama saya pernah punya pengalaman, waktu itu saya punya senapan Moser ya, Moser buatan Cipacing yang bahannya masih full besi zaman dulu teman-teman. Itu saya beli harganya 1.700.000 waktu itu, dan alhamdulillah saya pernah dapat itu yang terbaik sebenarnya teman-teman. Jadi waktu itu belum pakai rangefinder ya, belum apa, saya tidak pernah main dot waktu itu karena memang power PCP itu besar. Dan pernah ketemu teman yang punya rangefinder, saya ukur jarak, saya pernah menembak jatuh sampai 80 meter pakai Moser lokal itu teman-teman. Nah, jadi biarpun produk lokal bukan berarti tidak bagus ya, jadi ada yang terbaik. Jadi tergantung kita bagaimana mengupgrade, karena memang rata-rata produk kita itu harus disesuaikan lagi dengan kenyamanan kita. Seperti hanya ini produk luar negeri pun saya masih banyak menyesuaikan. Contohnya ini popor saya pakai yang ukir. Ini aslinya popornya memang punya Sub Innova teman-teman, punya Sub Innova long ya, yang lokal. Jadi Sub Innova, Sub Tiger, Sub AC dulu kan popornya sama seperti ini dulu.
karena saya suka dengan ukirannya ini dan ukurannya pas di saya, jadi saya pakai ini. Makanya jadi saya pilih sebagaimana kita ubah sesuai supaya kita nyaman menggunakannya teman-teman. Jadi popper saya pakai punya Sapinova lokal yang long. Nah, trigger sudah saya upgrade. Jadi ini sentuhannya lembut teman-teman, karena saya suka trigger yang smooth ya. Kalau trigger yang keras itu akan berpengaruh di setiap petikannya teman-teman. Nah, untuk zeroingnya, saat teman-teman sudah sangat-sangat paham sekali dengan unitnya, maka kadang cuma butuh 2 peluru saja untuk zeroing teman-teman. Jadi telenya ini pernah saya lepas kan, kadang saya pasang di senapan-senapan lain, terus saya balikan lagi ke sini. Saya cuma butuh 2 peluru untuk ngetes zero itu teman-teman. Jadi saya tembakan pertama, das, lari, ibaratnya 3 dot ke kiri atau 1 dot ke bawah. Maka secara insting atau intuisi kita, berapa kali putaran ini kita sudah paham teman-teman, seperti itu. Karena saking ibaratnya sehatinya ya. Jadi saya klik root, saya putar sampai banyak. Kadang orang melihat pun heran, wih banyak sekali mutarnya ya, karena memang targetnya jauh. Tapi setiap putaran itu kita sudah tahu. Satu kali klik di sini, berapa senti bergesernya di sana, itu kita sudah sangat-sangat memahami teman-teman. Jadi saya putar, krek, atasnya juga krek, pas tembakin 1 kali lagi langsung pas. Nah, kira-kira ibaratnya seperti itu. Saat teman-teman sudah menguasai unitnya ya. Jadi kita tidak banyak membuang-buang energi untuk menyeting senapannya. Jadi kenapa saya suka uklik teman-teman? Dulu saya pernah punya Moser ya, gejluk, dan rata-rata memang berat teman-teman. Sudah itu daya tampung anginnya sedikit, jadi kalau kita hunting seharian atau hunting yang jauh tetap harus pakai bawa pompa juga, kan repot sekali itu. Aku pikir kalau pakai uklik itu fleksibel, kita mau berapa hari di hutan juga yang penting sanggup mompanya aja teman-teman. Dan juga uklik itu sangat ringan, praktis, kembali ke zaman dahulu ya. Jadi olahraganya dapat, hobinya juga dapat, seperti itu. Makanya saya pilih uklik. Jadi saya tidak pernah ganti-ganti teman-teman. Saya pahami satu unit inilah, dan jadinya sama, tidak perlu banyak unit kan, cukup 1 unit. Yang penting kita benar-benar menguasai, mau ketemu di jarak berapapun kita bisa nge-shotnya, seperti itu teman-teman. Dan untuk uklik ini, rekor terbaiknya saya pernah shot di jarak 97 meter teman-teman. 97 meter, target atas bawah pernah kena ya. Itu rekor terbaiknya. Lebih dari sana belum teman-teman. Tapi untuk kelas uklik ini sudah ibaratnya melebihi dari ekspektasi yang saya inginkan. Nah, seperti itu. Dan nanti selanjutnya kelengkapannya akan saya tulis di link deskripsi teman-teman ya. Apa saja teman-teman bisa pelajari di situ. Bagaimana menggunakan Strelok ballistic calculator, bagaimana setting teleskop, nanti akan saya ulas lengkap di bawah link deskripsi. Terus bagaimana upgrade-nya ini semua ada teman-teman. Dan yang terakhir itu nanti di setiap video-video saya kan biasanya di awal video ada mimis yang saya gunakan, ibaratnya itu sudah saya kasih ulas lengkap teman-teman, biar teman-teman tidak penasaran dan tidak bertanya banyak ya. Jadi saya sudah berusaha ibaratnya saya tampilkan data selengkap-lengkapnya supaya mempermudah teman-teman untuk memahami. Nah, seperti itu kurang lebihnya teman-teman penjelasannya. Semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman ya. Dan kurang lebihnya nanti bisa teman-teman tanyakan lagi di kolom komentar. Nah, itu tadi teman-teman apa yang kami jelaskan di video ini, yaitu versi kami ya, versi Hero Hunter. Jadi kami tidak bermaksud menggurui atau merasa lebih pandai dari teman-teman semua. Kita sama-sama belajar di sini, tapi hanya saya sebagai berbagi pengalaman kepada teman-teman yang masih awam atau yang masih baru di dunia senapan angin. Seperti itu teman-teman. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekeliruan, dan buat teman-teman yang penasaran semoga bisa mengobati rasa penasarannya.
mantap. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, latihlah skillmu dengan satu unit satu unit saja senapannya. Pahami betul karakternya. Nanti saat teman-teman sudah mahir, sudah paham, maka teman-teman akan mengendalikannya. Jadi bertemu di jarak berapapun tidak jadi masalah itu teman-teman. Seperti itu. Dan yang terpenting yaitu ini tadi teman-teman. Saya jelaskan lagi pentingnya sebuah konsistensi sebuah laras. Jadi dengan laras yang baik maka akan menghasilkan tembakan yang stabil ya, grouping yang stabil. Dari situ teman-teman akan jadi lebih mudah menghafal. Tapi saat groupingnya tidak stabil atau tembakannya ngacak, maka akan pusing dibuatnya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kita naik motor itu ketemu sama ibu-ibu, ngesennya ke kiri beloknya ke kanan. Jadi maka pusing lah kita ketemu yang seperti itu kan. Jadi kalau buat teman-teman yang memang penggila akurasi, jangan sayang-sayang buat membeli laras dengan kualitas yang baik. Maka teman-teman akan mendapatkan unit impian yang memberi kepuasan seperti ini teman-teman. Ini memang banyak juga yang teman-teman yang dari dulu mengincar, kalau sudah bosan Mas Her, kasih saya aja kan. Tapi ini tetap tidak pernah membosankan teman-teman, seperti itu. Nah, semoga video ini bisa mengobati rasa penasaran sahabat semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus memberi hiburan, manfaat, serta dapat menginspirasi sahabat sehobi dimanapun berada. Buat yang baru bergabung, tombol merahnya ada di bawah. Jangan lupa dipencet biar nggak ketinggalan update video-video terbaru dari kita. Dan buat teman-teman yang lama, mudah-mudahan selalu setia dengan channel Hero Hunter. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbedaannya antara Sub Innova yang Jepang dengan yang lokal itu sebenarnya cuma di laras teman-teman. Jadi dia pakai larasnya Fine Ripple Steel namanya. Jadi pakai bajanya, baja yang memang berkualitas teman-teman, sangat-sangat tahan ya. Unit saya itu sudah saya belinya tahun 2010, ini 2020 ya. Jadi mungkin di saya saja sudah 10 tahun pas. Belum lagi dulu di tangan orang yang pertama yang punya ya, saya tidak tahu berapa tahun dia pakai kan, karena saya belinya bekas teman-teman. Itu pun akurasinya masih sangat baik sampai sekarang. Jadi yang membedakan cuman itu teman-teman. Sisanya selebihnya sama. Tabung juga tetap tabung kuningan, pakai seperti Sub Innova yang lama dulu kan. Bahannya juga sama, pipa besinya sama, cambernya masih sama, plastik juga waktu bawaannya. Popornya itu mirip seperti Canon spesial teman-teman, yang handle pompanya terpisah itu. Kalau itu sudah saya pakai Sub Innova long yang lokal, jadi yang ada popor ukir karena saya suka handlingnya. Jadi menurut saya popor itu yang paling nyaman, jadi saya pakai sampai sekarang. Kalau popor orinya terlalu kecil teman-teman, sementara jari-jari saya panjang, tangannya juga besar kan. Jadi terlalu kecil, mungil sekali saya megangnya, nggak enak. Jadi saya ganti pilih yang agak besaran, yang nyaman di saya seperti itu. Jadi teman-teman silahkan coba ubah, sesuai kenyamanan dari teman-teman masing-masing seperti itu. Selebihnya sama, tidak ada beda, cuman kualitas larasnya dia alur 12 sangat halus teman-teman. Jadi kalau kita coba masukin mimis, kita pompa satu kali, kita tembakkan di kain ya atau di air, nanti mimisnya teman-teman ambil itu nyaris seperti tidak ada guratan teman-teman di mimisnya itu. Kalau yang kita pakai 4,52 seperti JSB itu baru kelihatan halus sekali alurnya. Beda seperti laras-laras lokal ya, yang memang mencengkram dalam di mimis seperti itu. Dia halus persis seperti karakter laras Lothar Walther juga seperti itu teman-teman. Jadi memang karakter laras luar itu memang halus, dia tidak terlalu mencengkram mimis karena ID-nya atau diameter dalamnya itu persis 4,5. Kalau untuk laras lokal itu ada yang 4,4, ada yang 4,3 seperti itu teman-teman.